Semangat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Revanda Dwi Prantoro dari peserta GT5 Paper dari grup Mahoni. Oke, saya di sini akan menjelaskan salah satu dari Seven Tools itu. Teman-teman tahu tidak Seven Tools? Seven Tools itu adalah perlengkapan statis yang digunakan untuk memecahkan masalah pekerjaan dan mengusahakan perbaikan hasil dan proses kerja. Seven Tools biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. Berikut merupakan seven tools tersebut, diantaranya itu diagram Pareto, fishbone, check sheet, scatter diagram, time run chart, unit histogram, dan control chart. Oke, di sini saya akan menjelaskan Pareto diagram. Pareto diagram sendiri itu merupakan salah satu tools dari seven tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Nama diagram Pareto diambil dari prinsip Pareto yang mengatakan bahwa 80% gangguan atau suatu keuntungan berasal dari 20% masalah atau tindakan yang ada. Hampir semua dampak kegiatan suatu kelompok berasal dari ulah sebagian kecil dari anggota kelompok itu. Nah, di sini saya akan mengasih tutorial dengan memberi salah satu contohnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data dari Excel sebelumnya. Nah, kita akan copy data tersebut. Nah, di sini kita akan contohnya yaitu produksi kursi kayu tinggi ya, teman-teman. Kita copy ke Minitab. Oke. Nah, di sini dapat dilihat problem dari pembuatan produksi kursi kayu tinggi ini yaitu kursi mudah patah. Itu jumlahnya sebelum di improvement itu sebanyak 12. Untuk cat yang pudar itu ada 9, untuk busa sobek ada 8, dan kursi lapuk ada 4, dan kursi kasar ada 2. Nah, teman-teman tahu tidak cara membuat diagram Paretonya? Udah tahu? Oke, di sini saya akan membantu teman-teman untuk membuat diagram Pareto di Minitab. Pertama-tama kita klik Start, kemudian pilih Quality Tools, lalu kita pilih Pareto. Nah, di sini kita di facts-nya itu taruh problem, untuk frekuensinya itu taruh jumlah sebelum di improvement-nya. Nah, terus klik OK. Nah, sudah keluar teman-teman diagram Paretonya. Sangat mudah kan menggunakan Minitab ini. Nah, dari diagram yang sudah muncul dapat dilihat bahwa kursi patah, cat pudar, busa sobek, kursi lapuk, dan kursi kasar dapat persentasenya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan rules 80/20 ya teman-teman. Jadi kita akan menyeleksi masalah-masalah yang vital. Nah, berarti kita cari 20% kesalahan yang menyebabkan 80% hasilnya selesai. Nah, di sini dapat dilihat persen kumulatifnya yaitu untuk kursi patah 34, cat pudar 60, busa sobek sudah 80. Berarti untuk masalah yang vital itu adalah kursi patah, cat pudar, dan busa sobek. Nah, setelah tahu masalah yang vital, kita dapat melakukan improvement pada masalah-masalah yang vital tersebut, seperti kursi patah, cat pudar, dan busa sobek tersebut. Misalnya kursi patah, kita mencari kualitas kayu yang bagus agar tidak patah. Untuk cat pudar, mencari kualitas cat dan diamplas terlebih dahulu. Untuk busa sobek, agar jahitannya lebih dirapikan lagi dan benang-benangnya yang kita cari kualitas yang bagus. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa cat Pareto
sebelum improvement dan cat Pareto setelah improvement. Nah, di sini kita lihat kan penurunannya terjadi, teman-teman. Oke. Nah, dari menggunakan Pareto ini sebenarnya kita dapat lebih detail lagi untuk melihat masalah-masalah dengan cara menggunakan fishbone, teman-teman. Nah, oke, langkah selanjutnya untuk menganalisis data yaitu menggunakan fishbone diagram. Nah, fishbone diagram atau diagram ikan itu adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Untuk kepala ikan sendiri menggambarkan masalah yang akan dianalisa, masalah utamanya. Nah, di sini kita masih berhubungan dengan masalah yang tadi yaitu defect produk kursi kayu tinggi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat fishbone menggunakan mini tab. Nah, untuk membuat fishbone sendiri, kita memerlukan beberapa kategori. Kategori yang umum di fishbone antara lain yaitu man, mesin, method, material, dan environment. Nah, kemudian setelah menentukan kategorinya, kita melakukan brainstorming potensi penyebab dari setiap kategori. Setelah itu kita identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor dari setiap kategori. Nah, di sini saya sudah melakukan identifikasinya. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan cara membuat fishbone-nya yaitu dengan mengklik start. Kemudian quality tools, kita pilih cause and effect. Nah, di cause ini kita masukkan kategori-kategorinya, kemudian sub-subnya itu penyebab-penyebab yang ada yang sudah saya identifikasi tadi. Di sini efeknya yaitu masalah utamanya dari masalah utamanya dari fishbone tersebut. Terus setelah sudah dimasukkan semua, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul fishbone dari mini tab. Oleh karena tulisannya agak tidak jelas, saya perjelas di gambar berikut. Ini merupakan diagram fishbone yang sudah jelas. Di sini untuk akar permasalahannya yaitu defect rate produk kursi kayu tinggi. Untuk kategori main sendiri yaitu kompetensi rendah, tidak mengikuti prosedur. Untuk mesin itu tidak presisi dan kurang maintenance. Untuk environment itu area kerja berantakan, penerangan kurang. Dan untuk metode pengukuran bahan manual dan proses jadi tidak konsisten, proses jahit. Kemudian untuk kategori terakhir yaitu material, yaitu masalah utamanya material reject dan warna tidak standar. Setelah menentukan masalah utama, kemudian kita melakukan lanjutan analisa masalah dengan bertanya kenapa kepada setiap seluruh masalah utama yang dapat dilakukan pada saat brainstorming. Kita mulai dari kategori yang pertama, main. Untuk masalah utamanya yaitu kompetensi rendah. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman proses. Kenapa? Karena kurangnya informasi. Kenapa? Tidak adanya yang mengajari. Kenapa? Jadi akar permasalahannya itu belum diberikan training basic proses. Lalu masalah utama yang kedua itu tidak mengikuti prosedur. Kenapa? Tidak ada panduan proses. Kenapa? Jadi akar permasalahannya belum dibuatkan standar panduan proses. Untuk kategori kedua dengan masalah utama mesin tidak presisi. Kenapa? Karena tidak adanya schedule kalibrasi. Kenapa? Jadi akar permasalahannya yaitu belum dibuatkan schedule kalibrasi. Masalah utama yang kedua yaitu kurangnya maintenance. Kenapa? Tidak adanya jadwal khusus maintenance. Jadi akar permasalahannya belum ada schedule maintenance. Untuk kategori berikutnya yaitu environment dengan masalah utama yaitu area kerja berantakan. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran dari karyawan. Kenapa? Tidak ada aturannya mengenai kerapian area kerja. Kenapa? Jadi akar permasalahannya belum dibuatkan peraturan kerapian area kerja. Untuk masalah kedua yaitu penerangan kurang. Kenapa? Karena lampu sudah lama tidak diganti. Kenapa? Karena tidak ada pengecekan standar pencahayaan. Kenapa? Jadi akar permasalahannya itu belum ada standar pengecekan pencahayaan. Untuk kategori metode sendiri, masalah utamanya yaitu pengukuran bahan masih manual. Kenapa? Karena tidak ada alat pengukuran yang canggih. Kenapa? Jadi akar permasalahannya yaitu belum dilakukan riset alat pengukuran yang baru. Untuk masalah kedua yaitu proses jahit tidak konsisten. Kenapa? Tidak adanya standarisasi proses jahit. Kenapa? Jadi akar permasalahannya belum dibuatkan standar proses jahit.
Untuk kategori terakhir yaitu masalah utamanya material reject. Kenapa tidak ada acuan standar kualitas? Kenapa? Jadi akar permasalahannya belum dibuatkan standar acuan kualitas. Untuk masalah kedua, warna tidak standar. Kenapa? Karena tidak ada acuan warna standar. Kenapa? Belum dibuatkan standar acuan warna. Setelah itu, kita kumpulkan kembali seluruh akar permasalahan. Nah, setelah dapat kita lakukan improvement terhadap akar permasalahan tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut hingga tuntas. Oke, sekian dari penjelasan 7 tools dari saya. Jangan lupa di like ya guys. Terima kasih.